Masing-masing broker itu punya pasar sendiri ya, punya apa ya namanya, agen sendiri ya. Misalnya broker A itu ngikut Citibank atau Citi Corporation, ikut Citi Group. Broker B ikut HSBC. Broker C mungkin ikut McMorgan. Jadi masing-masing bank-bank besar ini dia punya selisih harga juga. Punya selisih harga, punya perbedaan yang tentu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi berpengaruh terhadap brokernya. Jadi jangan kaget kalau nanti ada spreadnya meninggi, ada spreadnya merendah, ya karena perbedaan broker, perbedaan pasar yang diambil. Ya beruntung kalau tidak tersentuh, artinya satu posisi kena. Kalau dua posisi kena kan harus menyelesaikan. Kalau satu posisi kena lebih enak, berarti beruntung saja. Suatu saat kita akan dihadapkan pada kondisi di mana dua-duanya kena. Harus tahu, harus bisa menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Ketika satu tersentuh, itu setidaknya harus tahu kemana trennya. Misalkan trennya turun. Kita punya posisi, ini sempat bergerak turun, selnya kena, kemudian naik, buy-nya kena di sini. Ketika dia bergerak hanya berada di dalam, maka jangan dilepas dulu. Ya, jangan dilepas dulu karena nggak ada tren. Kecuali kita nekat ya. Di sini itu masih berpeluang kembali ke turun lagi. Mengingat trennya masih kuat turun. Kecuali ini naiknya sudah mulai tinggi, sudah melewati swing high-nya yang paling tinggi. Lah kan lama. Nah, untuk kita pengen recovery dengan cepat, maka kita bisa mengambil keputusan ya dengan cara dilanjutkan dengan scalping. Caranya bagaimana? Tetap saja kita lihat pergerakannya. Kalau pergerakan di area di sini misalkan di levelnya dia berat naik. Berat naik itu ditunjukkan mungkin ada rejeksi, ada perubahan warna. Maka ini menjadi petunjuk dia akan turun. Yang kita lakukan adalah segera mengambil atau exit yang buy-nya. Exit buy-nya kemudian kita bisa tambahkan yang sell-nya. Apakah tidak berbahaya? Itulah pentingnya kita banyak belajar dengan recovery. Kalau kita tidak menambah sell ini, maka untuk nanti mengcover itu agak lama. Ya, agak lama. Kita bisa mengcover dengan masuk dulu di sell di sini. Tentu trigger ini harus kita lihat. Kalaupun nanti berbalik lagi, batasan lagi. 5 kali berturut-turut kita gagal, silang, tutup semuanya. Pasarnya berarti tidak jelas. Pasarnya hanya bergerak di situ, naik turun di situ. Apakah kita pernah juga kita harus menutup semuanya. Jangan berputus asa hari ini kita gagal, besok mesti gagal. Tidak. Hari ini kita mundur satu langkah atau rugi satu kali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu kalau jiwa kita, mental kita sudah terlatih. Ya, kalau tidak terlatih biasanya akan dikejar terus. Akan mengejar. Kalau rugi nanti harus dapat, harus dapat. Itulah yang nanti justru akan tambah hancur. Kalau kita mengejar, dendam kita akan tambah hancur nanti. Intinya kita harus tahu secara teknikal. Saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengambil posisi buy lagi karena kondisi dari candle ini masih terhenti sampai di sini. Ya, sampai terhenti sampai di sini. Meskipun ini di atas ya, tapi terlalu kecil ya. Breakout terlalu kecil, kemudian ada rejeksi juga di sana. Biarkan kita tunggu sampai benar-benar lebih signifikan. Kalau ternyata nanti ditutup dengan merah lagi, merahnya perhatikan. Merah itu setidaknya harus minimal setengah dari hijau ini baru dia akan kuat turun. Merah ini akan kuat turun jika setidaknya setengah dari hijau ini. Kalau cuma merah satu masih belum, sehingga masih kena pingpong naik turun. Toh juga kalau punya posisi di sini masih terkunci di sini 600. Tidak akan habis. Kecuali kita biarkan berhari-hari ya. Kita masih menunggu sampai ada pergerakan yang signifikan. Saat ini masih belum ada ya. Kita tunggu sampai konfirmasi berikutnya. Oke, itu saja untuk pengamatannya. Mungkin teman-teman yang sudah punya posisi silakan monitor saja
Kita akan lanjutkan di materi karena ada sebagian teman yang masih belum memahami. Kita akan berikan materi lagi sehingga bisa mengikuti yang lain ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya di teknikal ya, masih berkaitan dengan teknikal. Masih berkaitan dengan teknikal atau secara cat candlestick. Secara cat candlestick. Dari awal kita sudah banyak membahas terkait dengan teknikal ya. Oke, silakan yang mau live ya, silakan meninggalkan zoomnya yang sudah cukup. Kita akan kembali ke materi lagi. Oke, pertama dari teknikal selalu kita sampaikan dari karakternya. Kemudian dari sisi baris candle ya, dari sisi baris candle. Dari baris candle itu nanti kita lihat secara strukturnya ya, secara struktur kita lihat. Nah, struktur ini yang nanti akan kita baca sebagai tren ya. Struktur itu nanti akan menentukan tren atau lagi dalam kondisi datar. Jadi kalau dia bergerak lebih dominan naik, swing high-nya yang meninggi, swing low-nya yang meninggi, maka ini adalah uptrend. Ketika swing high-nya menuju ke bawah atau merendah dan swing low-nya merendah, ini swing high-nya menuju ke bawah, swing low yang menuju ke bawah, maka ini disebut dengan downtrend. Sementara ketika tidak ada kecenderungan sama-sama mendekati antara swing high yang baru dengan yang lama ini hampir sejajar, swing low-nya juga hampir sejajar, maka ini disebut dengan area sideways. Dari sini nanti akan ketemu kemana trennya terbentuk. Kalau trennya belum terbentuk, lebih baik kita menunggu dulu sampai terbentuk tren. Dan tren itu mulai terbentuk ketika minimal 2 puncak dan 2 lembah. Minimal 2 puncak dan 2 lembah. Oke, dari struktur itu nanti akan ketemu trennya tadi atau masih datar. Setelah itu kita jangan lupa untuk melihat dari sisi penolakan ya, dari sisi penolakan atau swing high dan swing low sebelumnya. Maka untuk kehati-hatian kita mesti melihat support and resistance sebelumnya. Sekalipun terbentuk swing high yang baru yang menuju ke atas begini, kalau di sebelah kiri ada benturan lagi, maka ini bisa jadi menjadi titik jenuhnya atau harga jenuhnya. Meskipun sudah terbentuk 2 puncak 2 lembah, ini bisa kembali turun. Bisa kembali turun. Bagaimana kita bisa nanti melihat itu akan tren baru? Ya, dia terbentuknya seperti apa? Dari sisi visual itu akan terlihat kecenderungannya ke bawah. Dari sisi strukturnya nanti kita lihat swing high dan swing low-nya. Ini kita perhatikan dari sisi support dan resistennya selalu ya. Pasar itu akan selalu kembali ke support resisten yang sebelumnya. Kemudian untuk menguji kekuatan support dan resisten lagi ya, maka kita nanti perlu ukur dengan menggunakan retracement. Yang kedua, kita bisa ukur dengan menggunakan range-nya. Apa itu retracement? Retracement itu adalah area di mana reversal itu akan kita uji. Area di mana reversal akan kita uji.